Halo, selamat datang kembali pemirsa di Alumni Talks presented by Direktorat Hubungan Alumni IPB berkolaborasi dengan Himpunan Alumni IPB. Senang sekali episode kali ini saya ditemani oleh seorang alumni angkatan 32 dari alumni Fateta, yaitu Ibu Ratna Yuditya. Beliau merupakan alumni TPG Fateta angkatan 32 dan menyelesaikan studi magister juga di Institut Pertanian Bogor. 17 tahun berkarir di bidang marketing. Jadi kita akan mencoba mencari tahu, mengekstrak ilmu-ilmu dan pengalaman dari Bu Ratna ini seperti apa. Sudah ada di samping saya Bu Ratna Yuditya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini gimana Bu tadi? Lancar? Lancar aja Lancar sih, ya, karena lumayan traffic gak begitu buruk ya Bu? betul. Di sini. Belum weekend ya. Belum weekend, betul. Ada rasa rindu gak sih Bu sama kembali lagi ke Bogor nih? Saya sih sering ke Bogor ya, sering. soalnya orang tua kebetulan di Bogor. Oh, oke. Walaupun belakangan agak sibuk, jadi jarang main ke GA ya, gedung alumni gitu. Iya, Apalagi iya. ke Dramaga, udah lama banget enggak gitu. Udah lama ya nggak kenal. Oke. Ini Bu, kalau tadi saya sempat bingung 17 tahun berkarya di dunia pemasaran, tapi sebelum masuk ke arah sana, saya mau tahu cerita sedikit dulu waktu pengalaman kuliah nih Bu, seperti apa. Ada nggak cerita-cerita momen yang nggak bisa dilupakan mungkin, atau yang menjadi inspirasi Ibu yang akhirnya memutuskan untuk saya mau memilih berkarir di mana? Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin kuliah, yang pasti kalau di teknologi pangan dan gizi atau mungkin sekarang ITP ya, ilmu teknologi pangan, kita memang kebanyakan itu ya di lab ya, di lab. Terus jadi dulu ada satu jokes kalau di Fateta itu di angkatan saya, kalau lagi di kantin tuh kalau ada mahasiswa atau mahasiswi pakai lab terus makan di kantin tuh kemungkinan tuh anak teknologi pangan gitu. Karena emang kita dari praktikum ke praktikum gitu ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya sih nggak ada yang istimewa banget gitu ya. Mungkin di zaman saya waktu itu yang teman-teman saya itu yang pada demo ke DPR MPR ya, tapi sayangnya saya sakit waktu itu, jadi nggak bisa ikut demo ya waktu itu. Seperti itu, jadi memang dirawat rumah sakit waktu itu. Terus pengalaman saya ya kalau selama S1 itu ya saya ikut HIMA ya, waktu itu HIMITEPA ya, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan, betul. Seperti itu, jadi kita banyak bikin kegiatan-kegiatan yang berhubungan baik itu mahasiswa ataupun penduduk sekitar gitu sih. Justru saya dapat mungkin inspirasinya memang pada saat skripsi, waktu itu kan proyek dosen ya, dengan perusahaan bakso gitu ya, seperti itu. Jadi kita diminta melakukan penelitian tentang bakso dari beberapa sisi atau angle gitu ya. Dia ada yang teknologi pangan, ada misalnya mengenai filler ataupun pengisinya, mengenai mungkin juga pengawet dan sebagainya. Tapi kok saya itu entah kenapa mungkin udah jalannya ya dari Allah, dikasih penelitiannya itu bagaimana persepsi konsumen mengenai bakso di Indonesia gitu. Saya ya terus terang aja anak teknologi pangan ya, memang kita dapat statistik ya waktu itu ya, memang dapat Jepang tidak terlalu banyak ke situ. Jadi saya aja masih dengar preferensi konsumen itu baru itu gitu kan. Akhirnya saya konsultasi sama teman saya yang anak statistik, terus dijelasin deh sama dia gitu kan. Saya bikin penelitian, jadi kalau yang lain di lab, saya justru ngambil beberapa titik di Jakarta, di Jabodetabek sih sebenarnya. Jadi ngiderin kuesioner, jadi kalau menurut konsumen, bakso yang enak itu seperti apa, terus kemudian juga menurut persepsi mereka, bakso itu makan utama. Jadi kalau udah makan bakso itu apakah sudah kenyang, ataukah itu sebagai cemilan gitu ya, atau snack. Ternyata hasilnya dari kuesioner itu sebagai snack. Jadi kalau belum makan nasi Indonesia kayaknya nggak kenyang ya. Jadi walaupun udah makan bakso seporsi gitu. Terus juga kita ambil beberapa bakso dari yang terkenal ya di Jabodetabek itu, tempat saya mengadakan survei. Itu kemudian kita uji sebenarnya yang disukain itu berapa persen sih proteinnya. Protein berarti merepresentasikan daging. Berapa persen sih karbonnya merepresentasikan tepung gitu. Jadi ternyata bukan berarti harus yang misalnya dagingnya 80% itu enak, belum tentu ya. Jadi memang tepung itu juga ada memberikan rasa sensasi tertentu gitu ya, sehingga baksonya itu enak gitu. Kita ujikan di lab, kita ada organoleptik ya, seperti itulah penelitian Jadi saya. sebenarnya udah dari cikal bakalnya muncul ke Iya, skripsi ya? waktu itu setelah lulus S1 dan karena saya tidak di lab, mungkin cepat ya jadinya hasil penelitian. Jadi pas saya 4 tahun tuh, September 1999 tuh wisuda. Waktu itu orang tua menawarkan, mau S2 apa? Apakah melanjutin teknologi pangannya atau mau ngambil yang berbeda, misalnya magister manajemen gitu ya. Saya tuh mikir, wah kayaknya ini dunia yang menarik, baru gitu. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya ngambil S2-nya di MM aja. Kebetulan kan IPB punya ya MMA ya.
Magister Manajemen Agribisnis ya. Akhirnya saya ngambil itu, memang kelas reguler bukan yang jadi fokus aja biar nggak sambil kerja, kan itu ada kelas yang sambil kerja ya, tapi saya ambil kelas reguler yang pagi hari gitu. Berarti S1 langsung lanjut Iya, studi cuma S2. berapa bulan itu langsung masuk S2-nya gitu. Lalu setelah lulus, kalau tesisnya masih berkaitan dengan end user konsumen lagi Bu atau apa nih? Waktu itu enggak, justru orang tua saya bilang coba kamu kan gantian katanya, jadi S2-nya walaupun MM tapi ngambil tesisnya itu yang ke industri. Gitu. Akhirnya saya magang waktu itu di salah satu perusahaan seafood ya di Surabaya, kalau nggak salah itu. Terus ya supaya kata bapak saya biar dapat berbagai macam, kan waktu S1 kamu udah dapet skripsinya di luar, sekarang di dalam suatu industri biar tahu gitu kan. Seperti itu sih waktu itu. Jadi ya cepat juga lulusnya, memang karena cepat ya ini ya, itu 2 tahun kalau nggak salah itu. Ya, lalu berkarir mulai lulus langsung jadi Head of Research and Development Iya, ya. jadi justru waktu itu kepake justru ilmu yang satunya ya, teknologi pangan. Tapi akhirnya memang pengalaman itu mengajarkan saya selama setahun di Medan, saya belajar itu kan di lab banget ya, benar-benar namanya research and development. Jadi bikin berbagai produk yang kebetulan itu perusahaan seafood juga, dia kebanyakan ekspor tapi dari udang gitu ya. Nah, saya merasakan bahwa ternyata saya kurang enjoy melakukan sesuatu yang dalam ruangan dan itu aja gitu. Walaupun selama kuliah memang saya lakukan itu ya. Cuma kok kayaknya saya lebih suka yang berhubungan dengan orang banyak, jadi berbicara dengan orang dan segala macam. Akhirnya setelah 1 tahun saya mengundurkan diri dan akhirnya keterima di perusahaan consumer good, minuman waktu itu. Dan itu memang berkarirnya lama di situ ya, 11 tahun saya di situ. Wow, itu di bagian sales marketing. Iya, betul. Jadi itu menjadi titik ketika masuk perusahaan pertama, itu menjadi langsung titik saya balik jadi tahu bahwa sebenarnya apa yang mau diinginkan. Iya, keinginan saya ternyata atau karakter saya tidak cocok kayaknya di dalam ruangan, terus itu aja mengerjakan hal yang ya sendiri ataupun berdua gitu. Memang lebih suka ketemu banyak orang gitu. Ada tantangannya nggak sih Bu sebelum memutuskan untuk tepat gak ya ini pilihan saya untuk akhirnya resign di perusahaan pertama lalu mencoba mengejar mungkin yang anak-anak sebut sekarang passionnya ini kayaknya marketing nih gitu. Pasti dari orang tua, karena bayangin aja waktu itu udah dapat boleh dibilang posisi yang bagus, pekerjaan yang bagus, orang mungkin masih cari ya. Tapi saya waktu berani bilang bahwa ya harus dicoba, toh saya juga masih muda gitu ya, dan waktu itu kan merasa udah punya gelar S2 juga, harusnya kita bisa cari pekerjaan baru. Jadi ya waktu itu sempat tentang orang tua sih, ya mungkin pikir orang tua juga udah punya pekerjaan enak kok berani keluar begitu aja. Cuma ya saya tipenya gitu, kalau memang sudah tidak cocok kenapa harus bertahan terus gitu. Berarti kalau saya 11 tahun di perusahaan minuman itu saya cocok sebenarnya ya, sampai berusaha 11 tahun seperti itu. Tadi kita sudah dengar perjalanan waktu kuliah dan akhirnya Bu Ratna menemukan titik, saya kayaknya passionnya ini di bidang marketing gitu ya Bu ya. Sekarang memegang posisi sebagai Head of Marketing. Head of Sales and Marketing. Jadi ini juga nanti mungkin saya ceritakan ya, karena suatu peningkatan lagi ya, maksudnya saya baru berkiprah di dunia sales itu sebenarnya dari November 2020. Jadi karena sales dan marketing itu berbeda, sebenarnya dua divisi yang berbeda sebenarnya ya. Gitu. Jadi nanti itu ada di memang kekayaan perjalanan karir saya deh seperti itu. Mungkin boleh nggak Bu diceritain sedikit, berarti ketika pindah dari perusahaan di Medan lalu masuk ke perusahaan di bidang saya selama 11 tahun ya Bu ya, itu apa yang Ibu pelajari dan kalau misalnya kita coba tarik benang merahnya gitu dari peran pendidikan dengan peran karir Ibu saat itu? Ya, sebenarnya boleh dibilang tidak terlalu jauh ya, memang dari sisi S2 kan memang manajemen ya, saya belajar marketing. Tapi kan perusahaan tempat saya bekerja 11 tahun ini adalah minuman yang bukan minuman biasa ya, tapi sebenarnya minuman isotonik gitu. Minuman isotonik, jadi di bidang marketing itu salah satu tugasnya adalah mengedukasi konsumen, misalnya mengenai pentingnya menjaga cairan tubuh. Terus apa sih sebenarnya pentingnya elektrolit dan segala macam. Itu kan berhubungan dengan pangan. Ya kan, dengan tubuh. Dan itu yang saya pelajari, dan ilmu yang saya dapatkan di S1 itu sangat membantu. Mungkin teman-teman saya lainnya yang mungkin backgroundnya ekonomi ataupun lainnya, mungkin agak sedikit butuh waktu untuk mencerna yang berhubungan dengan saintifik itu. Tapi karena saya background S1-nya saintifik atau teknologi pangan, jadi lebih cepat saya untuk paham dan memahami, dan kemudian bagaimana kuncinya atau salah satu
triknya adalah bagaimana menjelaskan sesuatu yang bersifat saintifik ini untuk bisa kita berikan ke konsumen, menjelaskan dalam bahasa mereka sehari-hari. Apalagi waktu itu harus menjelaskannya berbagai macam target. Jadi misalnya ada mahasiswa, ada anak SMA, bahkan kita ada sampling atau presentasi ke anak SD, ke guru, ke dokter, ke perawat. Jadi kan masing-masing itu adalah beda-beda target, beda-beda betul consumer karakter, behavior, dan jadi kita harus tahu bagaimana menjelaskan dengan bahasa dan juga karakter mereka. Seperti itu sih sebenarnya. Tantangan paling besar Bu kalau misalkan di dunia marketing dulu ya Bu ya berarti. Apa di tantangan terbesar di dunia marketing yang selama ini Ibu temui? Iya, tantangannya adalah tidak bisa semua itu, nggak ada kalau dicari misalnya ke perpustakaan gitu, nggak ada satu kasus yang benar-benar mirip. Benar ya, jadi ilmu itu adalah bagaimana kita mengaplikasikannya ke setiap hari pekerjaan kita. Nah itu tantangannya di situ. Kemudian marketing kan kemudian mungkin kita tidak, bedanya nanti dengan sales adalah sales itu adalah harus pendekatan personal, one by one. Ya seperti itu. Jadi kalau saya nih misalnya sama Des, saya mau jual sesuatu ke Des, saya harus benar-benar talk to Des personally, ya kan. Jadi inilah karakter produk saya. Tapi kalau marketing tidak, marketing itu tidak bisa one by one, terlalu besar pasarnya untuk kita bisa ketemu langsung. Tapi kita harus pikirkan bahwa, makanya di marketing itu ada segmentasi, ya kan, ada targeting, kemudian ada positioning, ya kan. Kita harus tahu yang mana nih dari pasar sedemikian besarnya yang mau kita tujukan pertama apa targetnya, karakternya seperti apa, behaviornya seperti apa. Akhirnya kita harus bisa menganalisa sehingga kita bisa berbicara dengan mereka tanpa harus bertemu langsung, tapi kita lakukan berbagai macam trik lah seperti itu dan cara untuk bisa sampai ke mereka pesan yang ingin disampaikan. Kalau dulu apa yang Bu Ratna lakuin waktu awal-awal berkarya masuk ke dunia marketing, kan itu nggak baru banget tapi kan secara profesional. Iya gitu. Apa yang tips and trick yang waktu itu Ibu lakukan gitu? Apakah ada course lagi yang diambil atau hal lainnya? Sebenarnya nggak ada ya. Jadi triknya itu mungkin menurut saya tidak hanya di dunia marketing ya, tapi di apapun itu kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seperti itu ya. Jadi saya biasanya misalnya contoh, saya nggak kenal dunia kedokteran, tapi saya harus mengedukasi atau mempromosikan minuman ini ke dunia kedokteran atau ke dokter gitu ya. Bahkan saya pernah ke mahasiswa kedokteran waktu itu kan. Jadi saya dengar dulu, jadi biasanya saya ngobrol, membuka obrolan, nanti baru kita tahu sebenarnya, kita pancing aja sebenarnya. Dok misalnya, bagus nggak sih minuman ini dok kalau untuk orang yang misalnya lagi dehidrasi atau misalnya demam berdarah. Oh iya, ini sekarang lagi demam berdarah lagi tinggi. Nah dia sendiri otomatis menjelaskan gitu ya. Nah makanya saya bilang kita dengar dulu, baru kita bisa menyimpulkan dan kita bisa tarik apa nih yang bisa kita lakukan untuk segmen yang ini gitu. Contoh juga ke misalnya anak-anak sekolah atau anak kuliah deh. Anak kuliah aja misalnya kita datengin Mapala ya, Himapala jadi ya pecinta alam dengan yang mereka aktif misalnya berorganisasi, itu akan beda cara bicaranya seperti itu ya. Atau misalnya kita ke anak IPB atau ke anak ITB juga kan pasti beda cara, karena yang dipelajari juga beda gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya kuncinya adalah banyak dengar, baru kita bisa berbicara setelah itu gitu. Kalau kita, nah kesalahan sekarang adalah banyak orang menawarkan sesuatu buru-buru. Karena saya contoh nih di LinkedIn gitu ya, saya banyak dapat message gitu ya dari banyak agensi. Belum apa-apa, kami bisa menyelesaikan, memberikan solusi untuk Anda, bla 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 bla. Saya udah malas baca. Kamu belum kenal saya, kamu sudah menawarkan sesuatu yang belum tentu saya perlu, ya kan? Jadi ngapain saya dengerin kamu gitu? Harusnya tanya dulu atau enggak minta waktu lah untuk sedikit kenalan aja dulu, tidak perlu menawarkan dulu gitu ya misalnya contohnya. Sehingga bisa tahu, oh kebutuhan Anda di sini, saya bisa menawarkan ini. Kalau belum apa-apa kami punya semua yang bisa Anda lakukan, kamu kok so tahu kalau gitu ya kalau menurut saya. Jadi yang ditawarin pun jadi lebih tepat ya Bu ya produknya. Benar, makanya saya bilang banyak dengar baru kita bisa bicara. Itu dia. Jadi harus banyak mendengar dulu sebelum banyak berbicara. Betul, gitu. iya. Pendekatan berarti cukup personal juga sebenarnya Bu ya walaupun di marketing. Banyak personal itu tapi bukan langsung menjual ya maksudnya. Untuk memahami ya. Marketing itu juga ada macam-macam, misalnya kayak yang sama sekali kita sebenarnya tidak bisa kontak langsung dengan konsumen itu kayak above the line ya. Misalnya contoh iklan TV. Ya sekali dia kasih, boom, langsung satu Indonesia kena. Ya tapi kita
Tergantung, kita bisa pilih sih sebenarnya targetnya. Itu tergantung kita masangnya di jam berapa, TV-nya, acara apa, itu kan bisa kelihatan targetnya. Atau below the line. Nah, kalau below the line sebenarnya memang bisa ketemu langsung dengan konsumen. Tapi dengan event-event tertentu, dengan kegiatan tertentu yang bisa masuk ke mereka gitu ya. Tapi kan nggak mungkin misalnya kita ngajain acara event lari gitu, 1.000 orang, kamu mau ngomong satu-satu dengan mereka kan nggak mungkin. Tapi kita kontak langsung. Disitulah kita punya chance untuk benar-benar menyampaikan pesan kita dengan cara-cara yang efektif gitu. Ataupun kalau yang sekarang enaknya ada digital ya, sosial media. Itu sebenarnya kita bisa langsung boom luas, tapi kita juga punya cara untuk berbicara juga dengan mereka, baik itu melalui misalnya di Instagram, mereka bisa komen, misalnya di TikTok mereka bisa komen segala macamnya. Jadi tetap ada engagement ya Bu ya, Betul. dan bisa dapat insight balik lagi Betul. dari Jadi yang memang kita pertengahan targetin. antara ATL dan BTL ya kalau marketing yang di digital untuk sosial media. Nah, tadi ngomong-ngomong soal event lari, kan boleh nggak bercerita salah satu achievement, karena kalau saya lihat profilnya ini waktu saya terima tuh, wah salah satu event lari terbesar mungkin ya bisa saya bilang yang dari minuman isotonik, itu menjadi salah satu achievement yang ternyata Ibu adalah orang di balik event tersebut gitu jadi, ya. Untuk brand ini pertama kali mengadakan event lari itu di 2014 memang saya dan tim ya waktu itu yang dari Below the Line itu yang create event itu gitu. Cuma waktu itu kita lihat banyak event lari, sudah banyak waktu itu kan lagi booming banget ya. Terus yang membedakan kita apa? Satu, balik lagi karakter produknya itu adalah untuk kesehatan, untuk mencegah dehidrasi, dan tidak mudah kan menjelaskan itu kepada pelari. Waktu itu cuma butuhnya air gitu kan misalnya. Jadi yang kita lakukan adalah tidak hanya big bang-nya adalah event lari itu, tapi saya bikin namanya pre-event. Jadi kita datang ke komunitas-komunitas lari itu banyak. Jadi kayak klub-klub lari gitu ya. Kita datang, edukasi, caranya gimana? Kita bawa misalnya dokter ahli olahraga atau waktu itu instruktur atau fisioterapi olahraga, contohnya Matias Ibo ya kan, seperti itu kan. Jadi kita minta waktu mereka, kita set lapangan, kita ajarin lari yang benar tuh seperti apa sih, dimulai dari pemanasan, kita ngomongin makanan, minuman, kemudian diakhiri dengan mereka trial, oh pemanasan yang benar tuh seperti ini, kita ajarin gitu, seperti itu dengan bantuan dari dokter olahraga tuh fisioterapis tersebut gitu ya. Jadi support fisioterapi ya. Jadi dan kita jadi dekat dengan mereka. Jadi kita main ke banyak waktu itu sampai 10 atau 12 komunitas waktu itu kita datengin, plus sekolah-sekolah SMA juga, karena kita tahu anak SMA juga suka lari gitu ya, seperti itu. Hingga pada saat event itu di hari H-nya itu yang tingkat kehadirannya itu sampai lebih dari 80% waktu itu, which is sesuatu yang bagus untuk event lari. Biasanya orang yang penting daftar, bayar, ngambil medali harus ngambil waktu itu ya untuk segala macamnya, betul itu respect correctionnya kan. Tapi belum tuh datang, tapi ini kita hitung tingkat kehadirannya itu 85% sih saya seperti itu. Nah, gimana cara kita mengukur satu kampanye itu berhasil gitu Bu? Ya betul, makanya setiap kali membuat satu kampanye itu harus tulis dulu satu background, terus tujuan yang kamu mau capai apa. Jadi kita tahu, nggak bisa cuma bilang misalnya bikin event lari, tujuannya adalah membuat event lari besar dengan misalnya target besar sekian, nggak bisa. Tapi tujuannya adalah pertama adalah mengedukasi pelari misalnya mengenai pentingnya minuman isotonik untuk mencegah dehidrasi selama berlari, dan mereka bisa aplikasikan ke kegiatan lari sehari-hari gitu. Itu baru keduanya baru ke eventnya gitu ya. Jadi itu caranya. Salah satunya memang marketing itu agak susah ya, maksudnya tidak bisa kayak sales jelas ada target dalam bentuk angka, baik itu value maupun quantity ya. Tapi kalau ini kan apakah dari jumlah peserta saja sudah cukup gitu, misalnya tadi ya jumlah peserta yang misalnya daftar atau ikut gitu ya. Belum tentu, kita harus lihat juga keefektifan dari event tersebut. Dan nanti kita harus ukur juga dalam kurun waktu, bener nggak, contoh saya pernah bikin event namanya keluarga sehat minuman itu gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu diawali 15 kota di Indonesia. Wow. Ya, ya udah harus tahu kita mempromosikan yang mana, apakah hanya brand itu atau kalau lebih spesifik satu SKU, satu item. Contohnya waktu itu yang kemasan sekian. Nah kita harus bisa ngukur apakah setelah event itu di kota tersebut
ada kenaikan nggak di penjualan, karena marketing itu harusnya berimpact, Impact kepada penjualan. berefek kepada penjualan ya. Marketing itu bagaimana, sales itu bagaimana barang dari distributor atau agent atau dari kita dari perusahaan masuk ke toko, tugasnya adalah gimana kita bisa jual, kita harus jual, harus ada barang itu. Marketing bagaimana barang yang ada di toko itu bisa tarik keluar ke konsumen. Jadi harus ada kerjasama memang. Jadi nggak bisa marketing, oh saya bikin event bagus nih, besar, heboh, tapi kemudian tidak ada gunanya ke penjualan, ya menurut saya tidak sukses gitu. Seperti itu. Marketing itu kan salah satu juga yang berkembangnya cukup fluktuatif dan dinamis banget ya Bu ya. Sekarang dengan adanya media sosial tadi disebutkan juga, itu kan mengubah banyak perilaku konsumen gitu ya. Gimana caranya Ibu untuk terus tune ini sama perubahan-perubahan tren-tren saat itu di marketing? Jadi, sebagai seorang marketer harus benar-benar melek. Oke, sekarang yang kita harus tahu tren sekarang apa. Tren itu bisa diadapt nggak? Ya, diadaptasi nggak ke campaign kita gitu. Jangan cuma lagi ngetren apa gitu, terus kita main tarik, ternyata karakter produknya tidak cocok. Makanya seorang marketer harus tahu produk ini, harus tahu 4P tadi ya, 4P ya, produk ya kan, apalagi misalnya price ya kan. Jadi produk, price, kemudian promotion, place ya kan. Seperti itu. Jadi harus tahu benar-benar karakter produknya dan ditujukan untuk siapa. Jadi kita tahu kegiatan ini masuk nggak ke target kita. Bukan, jadi target itu adalah kita udah bagi-bagi nih. Ya kan, pasar itu kan luas banget. Kalau kita kemudian semua energi, semua sumber daya kita buang begitu aja ke semua pasar, nggak bisa. Kamu harus pilih. Karena terbatasnya SDM, terbatasnya juga dana ya kan, tenaga. Jadi pilih, misalnya kayak produk yang sekarang saya tangani itu targetnya adalah ibu-ibu, ibu muda ya, 25 sampai 45 tahun gitu kan. Tapi lebih fokusnya banyaknya 25 sampai 35 misalnya seperti itu. Jadi ya kita harus cari kegiatan-kegiatan yang trending pun kalau emang tidak masuk ya jangan dipaksakan gitu. Atau enggak kita lihat aja misalnya karakternya ibu-ibu itu kalau udah tahu 25 sampai 35 misalnya mungkin kebanyakan berkarir, kalaupun nggak berkarir pun juga jangan salah, ibu-ibu rumah tangga juga sekarang sibuk loh ya. Iya betul, banyak usaha. Bener, banyak usaha, juga dia biasanya aktif di sekolah anaknya ya kan. Pasti butuh yang praktis misalnya. Nah itulah maksudnya dari situ contohnya. Jadi produk yang ini bisa membantu karena praktis, gampang dimasak dan segala macamnya. Makanya seorang marketer harus tahu benar brand dia, produk ini ditujukan kepada siapa. Baru bisa memutuskan, ini yang ini bagus, dan harus melek terus. Ya, jadi saya pernah tuh dikasih tahu teman saya, kamu kayaknya sibuk banget dikit-dikit buka sosmed ya. Emangnya padahal saya juga walaupun saya posting tapi agak jarang gitu ya. Tapi untuk melihat sebenarnya trennya apa gitu ya. Contohnya apakah misalnya untuk ibu-ibu sekarang atau misalnya anak sekarang Facebook masih dipakai? Saya rasa enggak. Tapi ibu-ibu masih. Ya betul, kan? Itu kan Instagram misalnya. Dan TikTok, apakah TikTok hanya untuk Gen Z? Enggak kan? Ternyata sekarang ibu-ibu pun banyak juga, itu betul. Seperti itu. Makanya banyak-banyak buka gitu. Jangan kemudian hanya memikirkan kita kan ada agensi, ya udah kayak agensi nggak bisa. Agensi itu dia akan memberikan saran, tapi kita yang harus memutuskan ini efektif apa tidak untuk campaign kita. Seperti itu. Jadi kuncinya tetap harus selektif. Terus yang pertama banget adalah kita tahu ya target dari produk yang mau kita pasarkan itu ke siapa. Itu yang harus tahu sekali itu. Dan karakter tidak hanya tahu demografinya, tapi juga sampai ke behaviornya ya, sampai dia karakternya seperti apa, kebiasaan dia seperti apa, itu sampai harus tahu seperti itu. Nah itu memang harus banyak ya, baik itu buka sosmed, kita belajar lagi, baca buku atau mungkin berita dan segala macamnya. Jadi harus melek dunia luar gitu kalau seorang marketer itu. Betul. Dari kalau tantangan nih, soal tantangan baik dari sisi kita sebagai yang punya produk sama kita sebagai yang menjalani sebagai marketernya. Saat ini menurut Ibu ada tantangan paling besar yang apa? Tantangan itu pasar tuh sangat cepat berubah ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang gini, sesuatu yang efektif sekarang kemudian akan efektif terus tahun depan gitu, belum tentu gitu. Waktu itu cepat berubah ya. Dan orang yang tidak mau berubah akan selalu ketinggalan gitu ya. Sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, pasti berubah terus. Jadi memang harus tahu kapan waktunya kita berubah, apakah ini masih efektif, dan harus selalu direview. Satu campaign itu harus selalu direview. Ya kan, kayak misalnya nih saya punya campaign waktu 2021 ya misalnya.
kita bikin webinar kesehatan gitu. Memang waktu itu kan orang nggak bisa keluar kemana-mana. Dia memang webinar kesehatan ya kan efektif ya, peserta banyak, tapi dengan segini makin kesini makin sudah tidak ada lagi pembatasan kayak dulu waktu COVID ya, sehingga orang lebih suka beraktivitas di luar. Jadi berarti kita harus cari cara, kita ganti apakah webinar itu kemudian hybrid, kita lakukan hybrid tapi ada juga di daerah di satu lokasi, dan ataupun kita kayak kemarin tadi ya pindah-pindah ke beberapa komunitas. Nah itu yang kita harus pikirkan. Jadi nggak bisa stagnan di satu hal yang foto bagus belum tentu akan bagus. Jangankan kita ngomong tahunan, mungkin 6 bulan kemudian belum tentu efektif gitu. Jadi harus review lagi gitu. Oke, tadi kita udah mendengar tuh bagaimana dunia marketing dan apa saja tantangannya. Berikutnya kita akan beranjak sedikit ke dunia sales, seperti apa sih tantangannya dan apa bedanya sebenarnya sama dunia marketing gitu, Bu. Boleh diceritakan, Bu? Ya, oke. Jadi ini menarik ya, saya dapat kesempatan untuk bekerja atau belajar tentang sales tuh datangnya tuh November 2020 gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada posisi kosong dan belum ada yang bisa ngisi, dan saya diminta untuk pegang awal tuh export sales manager. Jadi buat tapi walaupun sambil megang marketing juga untuk Asia Pasifik ya, Asia dan Australia gitu ya. Menarik sekali, sesuatu yang berbeda yang tadi saya bilang, marketing itu sebenarnya tidak harus direct face to face ataupun personally talk to customer ya, tapi kalau sales tuh sebaiknya sebaliknya, jadi harus benar-benar bisa bicara dengan orang yang dituju gitu ya. Nah awalnya memang shock, tapi mungkin ini salah satu kelebihannya alumni IPB, mungkin kita terbiasa ya fleksibel, gigih juga ya. Dan saya tipe orang yang kalau dikasih tugas atau kerjaan ya kita harus do the best gitu, maksimum gitu. Jadi mau bisa atau tidak bisa harus usaha dulu gitu semaksimum mungkin. Jadi mungkin itu kelebihannya alumni IPB ya, seperti itu. Jadi ya udah saya belajar, dan pendekatan ke beberapa buyer, challenge-nya adalah karena buyernya itu di luar negeri dan tidak bisa, waktu itu memang masih PPKM ya, maksudnya kita dibatasi dan agak susah juga ke luar negeri. Jadi memang lebih banyak meeting online ataupun telepon ataupun chat ataupun email. Jadi tapi mereka justru appreciate karena memang saya termasuk orang yang gigih gitu ya. Jadi kayak kita juga jangan langsung nawarin begitu aja ya, tapi kita dulu tadi kan kebutuhan dia apa, yang dia inginkan apa gitu. Jadi memang akhirnya ya approve ya, maksudnya bisa gitu ya, dengan target itu nyampe. Kemudian dikasih tantangan lagi, kebetulan waktu itu mendadak salah satu rekan saya mengundurkan diri yang megang retail ya, key account. Jadi ditawarin juga. Nah kenapa saya ditawarin, karena pada saat dulu key account manager yang lama itu suka diskusi dengan saya, Bu, kita bikin kegiatan yuk di retail, Ibu ikut yuk kalau saya meeting dengan buyer account ya. Ya udah, jadi saya kenal semua buyer account yang ada gitu ya, karena walaupun saya posisinya sebagai marketing, tapi saya diminta untuk ikut. Nah sambil mereka diskusi mengenai sales, saya dengar kan, oke, berarti kita bisa bikin kegiatan ini. Setelah itu baru saya kasih ide gitu, boleh nggak kita bikin A, B di account kamu, di retail kamu, di toko kamu gitu. Mereka suka karena itu ide yang bagus gitu ya, seperti itu. Jadi nah karena sudah kenal, pada saat pindah iya key account manager yang lama ini keluar, kan posisi kosong, dan karena mereka belum sempat menemukan yang baru, ya udah saya diminta pegang dulu gitu kan. Nah jadi ya udah nggak sesuatu yang asing, karena udah tahu, paling belajar teknisnya adalah lebih kayak nanti mungkin belajar ya, kalau di account retail tuh key account tuh ada namanya trading term, ada yang namanya promo, ya ada yang namanya diskon dan segala macam lah seperti itu. Jadi saya pun belajar gitu ya. Dan banyak angka kalau di sales, karena harus bisa menganalisa data sales baik itu mingguan, bulanan gitu kan, hingga kita tahu yang mana nih yang Pareto, mana nih yang bisa diperbaiki, mana yang bisa ditingkatkan seperti itu. Jadi itu menarik, dan lulus juga ya, lolos lah, maksudnya ya approve gitu ya, bisa tercapai. Akhirnya ya sekarang dari tahun lalu itu November ya, saya diminta untuk pegang Head of Sales and Marketing gitu ya. Jadi yang tadinya bukan orang sales jadi malah megang sales gitu ya. Ya suatu tantangan yang berbeda lagi, tapi ya kita jalanin aja dengan sebaik-baiknya gitu sih, seperti itu. Jadi memang sebenarnya pun ketika di pekerjaan itu memang belajar tuh memang nggak pernah ada berhentinya. Nggak ada berhentinya memang ya. Jadi tidak boleh berpuas diri ya, bahwa dan kalau kita berpuas diri malah kita ditutup ya. Maksudnya mata tuh akan tertutup bahwa nggak melihat itu sebagai challenge gitu ya. Dan challenge tuh pasti akan selalu ada.
yang tadi saya bilang, sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan, itu betul sendiri, ya. Jadi ya. akan selalu ada, dan kita harus selalu siap, dan segala macam tantangan itu pasti ada gitu ya. Jadi ya nggak boleh berhenti lah, harus benar gigih ya. Alumni IPB harus gigih. Nah, ngomongin soal gigih, sebenarnya keterampilan apa sih Bu yang dibutuhkan untuk seseorang gitu ya, jika ingin berkarir sebagai marketer gitu? Yang satu yang saya tekankan sekali adalah jangan manja. Oke. Ya, jangan manja. Jadi ya memang namanya kita berkarir, apalagi dari bawah. Saya dari bawah kok semuanya, ya kan. Dan waktu di perusahaan minuman juga dari bawah. Tapi kemudian karena yang tadi itu ya tidak pernah. Kita kalau punya ide ya kita berikan gitu ya, nggak perlu takut. Kalau bisa malah dicontohkan. Jadi contohnya waktu itu saya pernah punya ide waktu masih di bawah tuh, masih jadi itu namanya promotion eksekutif ya, jadi kayak marketing eksekutif gitu. Jadi saya lihat kok ini nerangin ke anak olahraga nih, misalnya anak SMA, namanya lagi capek ya kan, pengennya kan cepet-cepet minum, udah gitu kita ngomong bukan di ruangan tapi di lapangan. Kita harus namanya presentasi itu ada alat bantu. Akhirnya saya waktu bikin ukurannya A3 ya, jadi kayak ya poin-poinnya aja pakai gambar, pakai ini. Jadi pada saat nerangin itu saya kayak mungkin Buka flip chart gitu. Iya, seperti itu, tapi ini jadi mereka jadi ngerti dengan gambar-gambar yang menarik gitu ya. Itu saya bawa ide itu ke waktu meeting bulanan gitu ya, dan itu kebetulan waktu itu atasan saya itu appreciate gitu bahwa ada ide seperti tidak menunggu bahwa dari atasan harus ada ini. Jadi kita boleh ya, kalau memang kita, salah satu tipsnya adalah kalau punya ide ya sampaikan gitu ya, nggak perlu takut. Kalau namanya ide bisa ditolak, bisa diterima ya kan, atau mungkin kadang-kadang tidak langsung diterima, tapi sama atasan kita tuh dipikirkan atau diberi tambahan supaya bisa jadi ide yang visible. Ya, ada ide yang visible, ada ide yang possible. Visible adalah ide itu bisa dilakukan dan dengan sumber daya yang ada dan dalam waktu cepat. Possible, ide itu bagus, tapi mungkin dilakukannya mungkin beberapa tahun lagi ya. Jadi nanti atasannya akan memutuskan. Jadi ya itu salah satu tipsnya, jangan manja dan harus selalu memberikan yang terbaik. Kan IPB juga memberikan terbaik kan? Ya, jargon dulu ya Bu ya, searching the best. Iya, jadi kita harus, itu yang kita lakukan pasti. Jadi apa namanya, itu ada satu wisdom bahwa apa namanya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Benar ya? Itu saya rasakan sekali selama berkarir. Selama sebenarnya 18 tahun ya. Ini malah udah hampir 11 tambah 7, 18, hampir 19 tahun berkarir gitu ya. Jadi bahwa kalau kita gigih, kemudian juga kita terbuka dengan atasan itu penting ya. Dan kemudian juga terbuka bukan berarti dikit-dikit ngadu ya. Jadi salah satu tipsnya adalah gini. Saya belajar di perusahaan Jepang tempat minuman saya bekerja dulu itu bahwa namanya ada persoalan sampaikan ke atasan, tapi bukan mengadu aja. Jadi jangan bawa, Pak, Bu, ini ada masalah, gimana dong? Enggak, Pak, Bu, ini ada masalah, saya punya solusi A, B, C. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu yang mana? Itu akan sangat-sangat di-appreciate oleh atasan gitu. Bahwa tidak hanya datang dengan trouble atau dengan problem, tapi kita punya alternatif solusi yang ditawarkan. Bisa jadi nggak ada satupun yang dia terima ya. Dia kasih masukan, tapi dia appreciate bahwa kita berpikir dulu sebelum kita hanya mengeluh dan mengeluh. Gitu. Itu sih hal tipsnya. 18 tahun berkarir, udah berarti sudah lintas generasi juga nih, pasti Ibu punya tim banyak ya. Betul. Dari berbagai generasi gitu ya. Ya Ibu temukan mungkin yang perlu ditingkatkan lagi kalau misalkan buat mungkin anak-anak usia saya gitu, Gen Z gitu ya, Gen Z, apa sih Bu yang mungkin bagi generasi sekarang tuh belum sesuatu yang hilang atau belum muncul gitu ya. Betul. Di generasi sekarang itu? Saya pernah sih kebetulan beberapa waktu lalu dapat salah satu Gen Z juga, alumni PB juga waktu itu ya. Yang saya lihat adalah memang jadi gini, di pikiran teman-teman yang masih baru ini atau masih muda, bahwa kalau kita namanya belajar tuh ada dikasih atasan nih misalnya, kamu coba deh bikin ini, kayak dikasih mana Bu bahannya, PPT-nya ada nggak gitu, saya pelajarin. Nggak ada kalau dunia kerja mah. Kalau udah atasan bilang coba kamu pelajari atau kamu bikin, kita harus usaha sendiri cari. Makanya saya bilang konsul, kalau udah ada atau setengah jadi kayak gini nggak Bu, gini nggak Pak gitu. Nggak bisa bahwa ada nggak Bu PPT-nya, saya harus gimana gitu, nggak bisa. Kalau dunia kerja itu harus siap bahwa mandiri ya, mandiri dan kita kreatif gitu. Ya itu sih, saya lihat masih ada di teman-teman. Jadi beda sama kuliah, mungkin bisa cari di perpus atau dosen bisa ngasih gitu kan.
Kalau di dunia kerja nggak ada. Kalau kemudian kita mau belajar sesuatu, ya kita cari sendiri. Tapi enaknya ada atasan tuh sebagai coach ya, konsultannya. Jadi datang ke atasan kayak seperti ini nggak Bu, seperti ini nggak Pak, gitu ya. Dan satu lagi saya bilang tadi, jangan cepat nyerah ya. Gitu, namanya kerjaan mah nggak ada yang manis, enak, nggak, pasti ada aja. Bahkan ya bahkan mungkin bentrok dengan orang-orang sekitar juga ada, departemen lain ada, itu biasa lah. Kayak contohnya orang marketing mah biasa lah ya, bentrok sama finance misalnya gitu kan. Tapi ya ada caranya ya, semua itu kan manusia yang pegang ya. Manusia berarti kita bisa bicara, kita bisa ngobrol. Kadang-kadang kalau kita cuma membawa satu departemen, itu mereka juga membawa departemen yang lain. Jadi kayak egonya dan juga ada goalnya masing-masing kan. Tapi kalau kita coba pendekatan personal, ya kan, biasanya akan lebih terbuka gitu. Itu sih tips saya. Jadi jangan apa-apa langsung, kayaknya departemen ini nggak suka nih sama saya gini-gini. Coba pendekatan personal dulu. Ya mungkin itu kelihatannya ngapain kita capek-capek loh, tapi itu berguna sekali. Dan ingat, kita kan berkarir tidak hanya di perusahaan itu ya. Ya bisa jadi kita pindah ke perusahaan lain, ketemu orang itu lagi, mungkin dia, kalau kita baik sama dia akan support kita juga. Ataupun kita jadi terbiasa bahwa departemen ini ataupun orang seperti ini karakternya kayak saya gitu, karena berkarir lama dan banyak kemudian meng-coach orang ya. Beberapa teman saya bilang, wah Bu Ratna ini bisa baca orang ya. Enggak, saya bukan punya indera keenam gitu, nggak bisa baca orang, tapi saya bisa baca karakter. Karena apa? Karena banyak interaksi dengan orang, pengalaman, dari konsumen betul juga, ya. Itu sih sebenarnya yang, jadi jangan buru-buru istilahnya pundung ya, kalau orang ngambek gitu, atau nih orang nyusahin gua. Coba pendekatan personal. Ya mungkin kalau saya belajar dulu di beberapa perusahaan itu bahwa kayak Jepang itu mereka punya memang culture bahwa pulang kerja itu mungkin ya kita tidak perlu mencontoh minum-minumnya, tapi atasan itu mereka kan kaku banget ya, orang Jepang itu cukup kaku. Makanya mereka punya suatu custom atau budaya pulang kerja atasan ngajak mungkin anak buahnya minum-minum gitu ya. Kenapa? Mereka pengen ngebuka kekakuan itu, jadi mereka bisa lebih enjoy, lebih nggak kaku, lebih terbuka ya. Kita nggak perlu ngambil minum-minumnya ya, kita buka sesuai dengan mungkin agama Islam dan juga budaya, tapi misalnya ngajak makan pulang kerja, ataupun itu tadi saya bilang pendekatan personal itu penting. Gitu, itu sih yang pelajari. Kalau keterampilan teknisnya gitu Bu, yang menjadi kunci nih, kalau misalnya mau tips jadi sukses seorang marketer gitu, itu apa tuh Bu? Yang tadi saya bilang, banyak belajar dari luar, jadi banyak, ya marketing itu kan berarti ya sosial media bisa belajar. Anak sekarang kan paling jago tuh dari YouTube ya mungkin ya, itu banyak ilmunya. Dan membaca sih, saya lihat anak sekarang kurang banyak membaca. Coba deh, bisa nggak baca buku, nggak usah deh satu buku satu hari selesai, satu bab satu hari aja, atau setengah bab deh, 3 halaman deh gitu ya. Kayak baca Quran aja kan, satu hari ada baca Quran kan, sama buku juga gitu. Karena banyak pengetahuan tuh masih banyak di buku gitu. Atau enggak kamu beli buku yang online ya, nggak cuma sekedar artikel-artikel pendek di sosial media, nggak cukup gitu. Jadi kunci membaca tuh menjadi kunci untuk seorang punya, termasuk bahasa Inggris ya. Kalau mau jago bahasa Inggris nggak bisa cuma kayak kursus atau apa, enggak. Saya juga kursus, saya nggak pernah study atau belajar bahasa Inggris di luar ya, di Indonesia, walaupun ke luar negeri sering ya, tapi belajar bahasa Inggrisnya dari dengerin lagu bahasa Inggris ya kan, terus kemudian film bahasa Inggris ya, terus kemudian baca. Ya, vocabulary itu dapat dari membaca buku bahasa Inggris. Nah, coba deh Harry Potter bahasa Inggris, susah banget bahasanya itu. Betul Bu, British lagi kan ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit bisa gitu. Ya. Saya mau nanya ini mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir dari saya. Ibu 18 tahun dengan berbagai perubahan, bagaimana cara Bu Ratna tetap relevan dengan dunia ini dan mengikuti terus trennya, tapi sebagai personal juga berkembang terus nih Bu? Gitu. Ya, saya ya tadi itu ya, mungkin karena kadang perlu ngobrol dengan orang-orang di luar inner circle kita. Jadi nggak cuma, saya tahu kita punya teman deket, teman gaul, teman-teman atau satu profesi di kantor. Jadi mungkin dibuka, belajar juga, sekali-sekali bolehlah ikut kursus apa gitu ya. Misalnya seminar webinar online atau ikut komunitas deh. Supaya ilmu itu terus berkembang, kita nggak mentok di situ. Dan itu salah satu cara juga untuk, karena boleh dibilang pressure dunia kerja itu berat ya.
dan sangat, apalagi kalau udah mungkin di posisi tertentu udah kerjanya udah nggak hitungan jam ya, nggak bisa jam 8, jam 5 atau jam 9, jam 5 gitu ya, udah kayak saya perusahaan sekarang, perusahaan global, jadi kadang meeting itu jam 8 malam karena mereka di sana jam 8 pagi gitu kan. Jadi ya, nah makanya biasanya saya Sabtu itu memang me time ya. Me time-nya apakah kemudian ide ketemu-temu juga nggak apa-apa, atau mungkin ikut webinar, ikut seminar apa atau apa gitu. Jadi punya temen di luar dunia itu, tapi ya nggak mesti terus tiap minggu ya. Tetap kita butuh waktu buat diri sendiri, butuh waktu buat teman-teman atau keluarga. Cuma bolehlah sebulan sekali, 2 kali gitu kita ada lakukan sesuatu di luar lingkungan kita sekarang. Iya, jadi tetap kehidupan personal di luar dunia marketing dan sales harus tetap dijalani juga ya untuk mengimbangi kehidupan. Benar. Oke. Mungkin saya jadi keinget ternyata satu hal nih Bu. Ibu kan memang sempat pas awal kerja tidak di bidang di head research and R&D ya. Iya, R&D terus pindah ke marketing. Kalau menurut Ibu sendiri ini Bu Ratna melihatnya kalau misalnya ada yang merasa usia sebenarnya sudah cukup katakanlah di 30 gitu ya. Yang dimana mungkin umumnya kalau orang-orang sudah settle dengan bidangnya itu aja gitu. Kalau misalnya ada yang ngerasa nih mungkin sekarang ada alumni gitu yang kayak mau pindah bidang deh, itu menurut pandangan Ibu gimana? Sedangkan maksudnya bukan sudah usia muda lagi gitu. Nggak apa-apa, bagus. Menurut saya yang penting berani. Banyak kok contoh-contohnya orang yang baru, misalnya dia tadinya bukan penulis, kemudian dia baru mulai menulis di usia di atas 50 dan ternyata sukses. Ada kok contoh-contohnya itu ya. Ataupun, dan saya sendiri pun lagi mencoba, mungkin akan coba hal yang baru gitu ya. Jadi nggak ada bilang bahwa kalau sudah di bidang itu aja gitu ya, nggak bisa. Kita boleh aja asalkan perhitungan yang tepat ya, jangan cuma gue mau ikutin passion gue, tapi kita harus punya ya namanya juga kita punya tanggung jawab ya, baik itu ke keluarga atau diri sendiri juga gitu ya. Jadi sesuatu itu diperhitungkan aja dengan matang. Tapi tidak ada yang bilang bahwa ya sudah kalau bidang ini ya di bidang ini aja. Enggak, buktinya saya nggak pernah pegang sales, bisa pegang sales gitu. Karena berani aja sih sebenarnya. Tadi kuncinya gigih dan terus belajar ya. Iya, pokoknya anak IPB mah harus gigih ya, dan terus belajar. Ya, mau sampai kapan pun belajar aja terus. Iya, sepakat Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Ratna. Ini obrolannya sangat menarik dan banyak juga insight yang akhirnya saya juga sebagai non-marketer melihat bidang marketing itu suatu hal yang bisa nggak kalau saya bilang satu bidang yang tidak akan tergantikan oleh AI ataupun apapun. Betul ya, Bu? Iya, betul karena sekali. pendekatannya harus humanis tadi, meski tidak bisa memahami perasaan manusia gitu ya. Iya. Jadi semoga pemirsa yang nonton juga bisa dapat banyak insight dari Bu Ratna. Sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih Himpunan Alumni IPB yang telah mengundang saya untuk berbicara di Alumni Talk. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa IPB, ya terutama yang ingin berkarir di bidang marketing, di bidang sales dan juga consumer good ya. Ingat satu pesan dari saya, alumni IPB itu gigih dan tidak pernah menyerah dan harus terus belajar. Terima kasih. IPB Digdaya, HA IPB Jaya Jaya Jaya.